hadis-hadis yang dalam pandangan saya itu amat sangat tidak manusiawi terhadap perempuan. Misal hadis masalah persusuan, ya, menyusui orang dewasa, babur rodoah. Kemudian hadis banyak sekali. Dan Al-Quran itu tidak saintis menurut saya. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh, dia tahu tuh Maria Magdalena tuh bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf, mantan pendeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Wahidu Mubarizun ya. Di kesempatan kali ini kita akan merespon teman-teman sebuah podcast yang diadakan atau dibuat oleh Elia Miron teman-teman. Dengan salah satu teman baiknya. Salah satu orang yang digadang-gadang sebagai guru besar di dalam kekristenan medsos. Yaitu siapa teman-teman? Fadilah Hafiz. Jadi bagi teman-teman yang belum kenal ya, saya disclaimer dulu, saya jelaskan dulu siapa itu Fadilah Hafiz. Dia adalah salah satu murtadin yang memang dulu sering sekali dipakai sebagai garda terdepan untuk menyerang iman Islam. Apalagi dia bacot-bacot, jago berbahasa Arab. Yang notabene itu memang benar, dia fasih berbahasa Arab lantaran pernah menjadi TKW. Jadi karena memang backgroundnya adalah TKW, tentu saja dia fasih berbahasa Arab. Dan itu sering dipakai sebagai senjata. Saya ingat ya, dulu kalau Unirifa lagi debat sama Fatimah Sedekah, si Fadilah Hafiz ini akan masuk. Dia akan bilang, ya udah kita bahasa Arab di sini kan. Dia gunakan bahasa Arab supaya kesannya bahwa dialah yang paling mengerti tentang agama Islam. Bahwa dialah pakarnya agama Islam. Jadi memang dulu 3,5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, Fadilah Hafiz ini adalah salah satu murtadin kebanggaan para Polikardus, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang baru nonton, ya mungkin kalian baru kenal, baru tahu tentang nama ini. Dan dia juga adalah mami, teman-teman, dari beberapa murtadin. Contohnya BAB, Rest Area, Papa Jahat, dan sebagainya. Dialah pendiri Astaga ya, pendiri grup yang namanya Astaga, yang berisikan orang-orang yang mohon maaf ya, agak kita ragukan. Kita ragukan latar belakang dan imannya. Itulah Fadilah Hafiz. Dan dia mengatakan yang pertama dia murtad karena lagu. Ya, ini cukup aneh. Dia bisa murtad lantaran tersentuh dengan lagu rohani. Terus yang kedua, ya tentu saja karena iming-iming tawaran pekerjaan, kekayaan yang bisa diberikan oleh pihak sebelah. Apalagi sekarang dia seperti Lina Wijaya teman-teman. Pekerjaan tetapnya adalah menjadi penginjil, adalah jadi misionaris. Sama seperti Lina, setiap dia berhasil memurtadkan orang, maka banyak donasi-donasi yang akan masuk dari para donatur. Jadi memang ini jadi pekerjaan sekarang. Selain kalau kita dengar ya tempat klub malam dan sebagainya itu ada mami, sekarang murtadin-murtadin pun ternyata ada maminya teman-teman. Lina Wijaya mami, Fadilah Hafiz pun ini mami teman-teman. Jadi memang banyak sekali mami-mami seperti itu. Ini lucu sekali. Pihak Kristen sendiri juga ada beberapa yang kurang setuju dan resah melihat sepak terjang orang-orang seperti Lina dan juga Fadilah Hafiz ini. Yang dikatakan malah merusak kekristenan. Kalau menurut saya, ya memang kalian semua ini perusak nama baik Kristen. Semua tanpa terkecuali. Polikardus ini kan hanya memperkeruh hubungan antara Islam dan Kristen di Indonesia. Gara-gara mereka kita ribut agama di medsos.
Gara-gara mereka berapa banyak korban yang harus tertumpah di lapangan, teman-teman. Ngeri. Dan kita akan dengarkan dulu bagaimana ya pendapat Fadila Hafiz mengenai yang namanya murtad dan pandangan dia tentang Islam. Ya, kita dengarkan dulu. Siapa sih Ibu Fadila? Saya bukan siapa-siapa. Ya. Oke, Shalom teman-teman semua. Nama saya Fadila Hafiz. Ya, saya latar belakang Muslim dulunya. Jadi keluarga semua masih Muslim sampai saat ini. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Oke. Kemudian saya itu latar belakang Islam, nenek moyang jelas Islam, kakek saya seorang Yaman, keturunan Yaman. Beliau lahir dan besar di Mekah Al-Mukarramah, kebetulan. Kemudian saya dari kecil itu memang hidup di lingkungan Islam, di lingkungan pesantren sampai SMA. Iya. Kemudian keluarga kami memang keluarga yang bukan cuma taat beragama, tetapi memang semua punya pendidikan dasar agama Islam Yang kebanyakan kuat yang begitu kuat dan rata-rata mengajar di kampus-kampus Islam. Oke. Ya gitu. Ya saya masuk Kristen, menjadi pengikut Kristus. Saya nggak mau bilang murtadin. Oh ya. Kenapa? Kalau tuh? saya bilang petobat baru, Oke. itu lebih bagus. Kenapa nggak ya. mau menyebut diri sebagai murtadin? Adakah alasan tertentu? Atau karena ya kurang cocok aja gitu? Murtadin itu kata-kata murtadin itu yang artinya sebenarnya kan keluar dari iman, keluar dari hal yang baik menuju yang buruk. Oke. Itu menurut pandangan Islam. Ya. Nah, saat ini saya bukan keluar dari yang baik ke yang buruk, tetapi sebaliknya. Saya lebih suka menyebut diri saya adalah muhajirin. Muhajirin. Artinya orang yang hijrah. Oke. Orang yang hijrah dari kegelapan menuju terang. Hijrah minaz zulumati ilan nur. Oke. Begitu Elia. Oke. Jadi sekarang kesibukannya apa Ibu? Sebagai seorang murtadin, apakah ada melakukan pelayanan dan segala macam? Apa yang sedang dikerjakan hari-hari ini? Kalau saya saat ini kebetulan mengajar, ya mengajar sebagai dosen juga. Kemudian saya penginjil juga, misionaris juga kebetulan ya. Kemudian saya musisi juga. Oke. Musisi berarti bisa main alat musik dong? Piano bisa, puji Tuhan. Oke. Nah, tadi kan kita udah dengar nih latar belakang Bu Fadila memang terlahir dari keluarga Islam yang ketat begitu ya. Nah, apa yang membuat, tapi sebelumnya mau tanya, menjadi Kristen mulai dari tahun berapa? Kalau baptis itu saya tahun 2009. 2009 dibaptis. Dibaptis. Tetapi mengenal kekristenan lebih dalam itu selama 14 tahun sebelum baptis. Oke. Lama. Nah, berarti proses pengenalan sebelum dibaptis itu udah lama sekali ya? Sangat lama sekali. Oke. Nah, apa pada akhirnya yang membuat Bu Fadila itu, oke, aku memantapkan diri untuk menerima Yesus Kristus dan aku mau dibaptis? Yang mungkin bisa dibagi buat teman-teman. Apa ya? Sebenarnya sederhana Elia. Apa itu? Saya mendengar lagu Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Cuman itu aja. Padahal sebelumnya saya mengenal kekristenan secara logika. Bagi Kristus mati adalah keuntungan. Keuntungan ya. Itu yang dibayangkan ya. Betul. Okay. Bukan mati supaya dapat 72 bidadari. Oke, ya itu mungkin beda ya. Tapi kematian di dalam Kristus itu bukan untuk cari mati ya, tapi rela mati berkorban demi pemberitaan akan Dia. Amin. Gitu. Oke. Nah, kira-kira sebagai seorang yang sudah menjadi Kristen, saya nggak bisa katakan petobat baru lagi ya, karena memang udah lama menjadi Kristennya. Nah, apa nih kira-kira tantangan ke depannya buat orang-orang yang mungkin banyak nih penonton yang masih ragu ya. Aduh, aku mau ikut Yesus enggak ya? Aku terlahir di keluarga Muslim gitu, begitu. Mungkin mereka belajar kekristenan tapi masih ragu untuk memutuskan percaya kepada Yesus. Nah, Ibu Fadila nih awalnya juga pasti pernah mengalami hal itu dong.
Pasti. Ya, tapi apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman agar mereka memantapkan pilihan mereka? Oke, Yesus ini adalah pilihan yang paling tepat dari Belajar. pribadi sendiri. Belajar. Belajar. Harus banyak belajar tentang kekristenan. Karena kekristenan itu tidak gampang. Iman kekristenan itu tidak mudah. Ya. Makanya saya selalu bilang ke siapapun, syarat menjadi orang Kristen cerdas. Oke. Ya, harus cerdas. Jadi itu yang paling penting. Jadi harus banyak belajar tentang firman Tuhan. Karena apa? Ketika kita ditanya, kita mampu menjawab. Itu yang paling penting. Ketika kita ditanya, kita tidak mampu menjawab, banyak yang balik lagi. Ya. Itu paling penting. Tersandung karena itu. Betul. Gitu. Tapi sekarang lagi populer suatu ungkapan bahwa yang mualaf itu yang cerdas. Itu gimana menurut Bu Fadila? Katanya yang logis tuh ya iman kami yang ini nih bukan iman Kristen gitu. Itu gimana? Sebagai seorang yang meninggalkan Islam lalu menjadi Kristen. Oke. Kita bicara dalam hal, dulu saya 14 tahun, 3 tahun saya sempat ateis. Oke. Ya, saya ingin mengosongkan diri saya karena saya tidak bisa belajar kekristenan seperti orang-orang lain. Saya masuk gereja waktu itu, saya diusir, dibilang penyusup, mau ngebom gereja, macam-macam kan. Yeah. Akhirnya saya memutuskan untuk saya belajar sendiri dan itu sulit sekali. Okay. Jadi ketika memutuskan untuk menjadi Kristen, kenapa saya bilang tidak gampang? Karena kekristenan itu bukan cuma kita sekedar mengucapkan saja. Kasihilah musuhmu, ampunilah mereka yang bersalah kepada kamu. Itu berat, Elia. Yeah. Berat. Kemudian itu secara kemanusiaan. Karena makanya saya bilang harus mengkosongkan diri ketika kita berdiri sebagai manusia yang punya sisi kemanusiaan yang lebih dari yang lain, itu kita akan berpikir. Karena tidak ada iman lain yang mengajarkan tentang kasihilah musuhmu. Satu, ya. Kasihilah musuhmu itu ya. Betul. Yang paling membuat kita wah terkagum-kagum nih dengan Yesus Kristus gitu. Betul. Tidak ada juga yang mengatakan kalau di sana man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Yesus tidak mengajarkan itu. Itu salah satu. Malah yang diharapkan Yesus pertobatannya kembali. Betul. Ya. Oke. Nah, yang kedua, secara sisi saya sebagai perempuan. Oke. Ya, di mana di kekristenan itu amat sangat memposisikan perempuan itu sangat berharga. Di mana Tuhan bilang perempuan itu adalah sebagai penolong. Betul. Kemudian di hal yang lain ada hal-hal yang tidak masuk di akal saya. Oke, misalnya apa tuh? Misalnya tentang hadis-hadis yang dalam pandangan saya itu amat sangat tidak manusiawi terhadap perempuan. Misal hadis masalah persusuan. Oke. Ya, menyusui orang dewasa, babur rodoah. Kemudian hadis banyak sekali. Dan Al-Quran itu tidak saintis menurut saya. Oke, jadi ini menurut Ibu Fadila ya? Iya. Kenapa di dalam Al-Quran dikatakan bahwa sperma itu keluar dari tulang punggung laki-laki. Sedangkan kalau kita berbicara tentang saintis, sperma kan tidak keluar dari tulang punggung laki-laki. Dari testis ya? Iya, itu dia tuh. Ya. Dan banyak hal lainnya, apalagi secara kemanusiaan, di mana Islam itu menyarankan, Al-Quran menyarankan untuk orang di luar iman Islam. Itu yang saya baca. Oke lah, mungkin mereka bilang itu kan sesuai konteksnya atau harus sesuai dengan asbabun nuzul. Nah, yang mana saya lihat Pak ngomong ya, yang ngebom gereja, ngebom tempat ibadah orang lain, yang yang menghalangi orang lain untuk beribadah, itu kebanyakan membaca dari kitab mereka sendiri. Iya. Oke. Jadi mungkin hal-hal itu yang membuat Ibu Fadila terganggu ya, yang pada akhirnya
ya saya memutuskan untuk percaya kepada Yesus. Ya. Kalau udah disuruh bahas Islam, ngaconya luar biasa. Isinya fitnah semua ya teman-teman. Yang pertama dia murtad karena lagu. Terus yang kedua dia bilang apa? Dia memilih Kristen karena menurut dia Kristen itu lebih adil bagi wanita. Kalau Muslim dianggap tidak adil bagi wanita. Halo? Ini orang nggak sadar ya. Tapi kita akan bahas di lain kesempatan teman-teman. Kalian boleh cek juga bagaimana nilai seorang wanita di dalam kekristenan. Bagi orang Kristen yang sudah menikah ya, mereka harus tunduk kepada suaminya karena suaminya itu adalah Kristus. Jadi suaminya setara dengan Tuhan. Si wanita harus tunduk. Kamu dipukulin, kamu disiksa, kamu diapain pun, tidak boleh minta cerai. Kalaupun harus bercerai, kamu tidak boleh nikah lagi. Jadi kalau kamu berpisah dengan suamimu, karena nggak tahan dipukulin, karena nggak tahan nggak dikasih nafkah, ya kamu boleh bercerai atau pisah, tapi nggak boleh nikah lagi. Kamu harus cari sendiri biaya untuk menghidupi dirimu dan anak-anak. Jadi kalau kamu punya 10 anak yang perlu dikasih makan, ya kamu cari, nggak mau tahu. Mau kamu melon-lon, ya mau jadi begal sekalipun kamu, mau jadi apapun kamu, itu urusan kamu. Yang penting tidak boleh kamu cari suami untuk membantu dirimu. No. Itu kekristenan, teman-teman. Jadi kalau mereka lebay-lebay ya, derajat wanita di Islam itu begini, 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 apa nggak sadar? Derajat wanita di kekristenan seperti apa? Hentikan omong kosongmu dan juga tipu-tipuanmu. Terus dia ditanyain ya, tentang perbedaan nih, antara ajaran dulu dan sekarang. Nah ini agak kurang ajar teman-teman. Dia bilang, dia nggak mau ya kalau ajaran dulu tuh mati untuk mendapatkan 72 bidadari. Ya karena dia pinginnya dapat 100 suami mungkin. Karena di ajaran dia sekarang dijanjikan 100 kali lipat. Dia nggak mau bidadari. Karena menurut dia mungkin bidadari atau bidah apapun itu nggak menyenangkan. Lebih enak suami ya. Jadi dia butuh 100 suami. Silakan aja. Terus dia bacot-bacot bahwa iman Kristen itu tidak mudah. Syarat menjadi Kristen harus cerdas. Aduh, ini konyol ya. Syarat jadi Kristen harus cerdas. Nanti ditulis di bawah nih, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 aja nggak tahu. Apanya yang cerdas? Kan gitu. Apanya yang cerdas? Dan kalau kita bicara cerdas, siapa murtadin atau mualaf, kalian bisa nilai sendiri ya. Karena tadi Elia Mirun juga bilang, biasanya yang disebut cerdas itu kan yang mualaf. Karena yang murtad ini rata-rata kesaksiannya ya kita tahu kualitasnya. Apanya yang cerdas gitu? Cerdas itu kayak profesor setelah meneliti. Dia melihat bahwa jawaban dari penelitian itu ada di Quran. Di Bible nggak ada. Dia memilih mualaf. Itu cerdas namanya. Tapi kalau karena lagu, dari mana cerdasnya? Dari mana teman-teman? Jadi kalau kita bilang mualaf cerdas, dibandingkan murtad ini on ini, ya mohon maaf, kita lihatlah kesaksian murtadin. Ketemu kaki kotor, pakai kolor, sehingga dia murtad. Saya dengar lagu, senang, tergerak hati saya murtad. Itu kualitas apa? Kualitas apa? Dia bilang apa? Masuk ke gereja, dianggap penyusup dan mau ngebom. Kamu ke gereja gimana memang ya? Nggak pernah saya dengar ya ada orang masuk gereja terus dicurigai seperti itu. Ini kan fitnah dan framing kepada Islam. Ingin sekali memframing bahwa seakan-akan kalau orang Islam masuk ke gereja, itu punya niat yang buruk. Ini kan kurang ajar. Nggak ada orang Kristen yang menganggap seperti itu ya. Hanya kamu dan grup kamu, Polikardus. Dia bilang apa? Berat jadi Kristen. Harus mengasihi orang lain. Harus mengasihi musuhmu. Padahal Fadil Hafiz adalah salah satu penghujat, teman-teman. Dia sendiri adalah salah satu dari bagian Polikardus itu. Bahkan dia adalah guru yang mengajari orang-orang di Astaga untuk menyerang, menghujat, dan memfitnah Islam. Bagaimana mungkin seorang guru, seorang mami dari para penghujat bisa disebut mengasihi orang lain? Betul nggak? Aduh, memalukan nih kalau saya dengar makin jauh. Bullshit yang luar biasa kalau saya bilang ya. Dusta yang luar biasa ini, terlalu teman-teman. Dia bilang banyak ayat-ayat Quran dan hadis yang menurut dia tidak masuk di akal. Menurut dia tidak adil. Bahkan tidak logika.
dikatakan bahwa sperma berasal dari tulang punggung laki-laki. Astagfirullah. Kamu ngerti nggak sperma itu berasal dari mana? Datang si Elia Miron, sosok pula bahas. Ya, sperma itu dari mana? Aduh, coba kalian tanya sama dokter. Seandainya laki-laki bermasalah tulang sumsumnya, kira-kira bagaimana produksi spermanya? Silakan tanyakan. Tulang sumsum itu bagian paling penting bagi manusia, teman-teman. Tulang sumsum itu luar biasa. Itu paling penting di dalam struktur tubuh manusia. Kalau bicara cerdas nggak cerdas, aku ketawa aja sih sebenarnya ya. Kalau lihat kesaksian-kesaksian mereka, dan kita akan bandingkan saja dengan kesaksian orang yang benaran cerdas. Ya, salah satu mualaf yang sering dipuji cerdas. Sekali lagi, kalian yang nilai sendiri, teman-teman. Kalau saya sih tampilkan saja, kalian yang nilai sendiri. Karena menurut saya, ya lebih bagus kalian lah yang dengar, kalian yang telaah, kira-kira gimana perbandingannya. Karena kalau kita yang bilang, nanti bilang, oh kamu terlalu memuji temanmu, wah itu kan karena kamu Islam dan sebagainya. Mereka akan ada pembenaran-pembenaran. Untuk itu ya sudah, kalian dengar sendiri. Betul nggak? Ya, kita dengarkan dulu bagaimana perbandingan antara Murtadin, Fadil Hafiz, dibandingkan dengan mualaf yang disebut sebagai mualaf cerdas, yaitu Jesslyn ya, sama-sama wanita ini. Ya, kita akan ngobrol yang mungkin teman-teman belum pernah dengar, ya, belum pernah lihat di channel-channel yang lain. Oke, mungkin saya nanya-nanya, nggak masalah kan Jesslyn? Oke, ini gimana perasaannya nih? Lagi naik-naik daun, lagi terkenal, ada perubahan nggak kira-kira? Oh, perubahan drastis sih, cuma perubahan ke jadwal kerja kita ada bertambah habis kita kerja pulang. Sometimes kita ada podcast atau ada sharing, but I'm quite happy to do that karena ada undangan. Karena ada undangan. Bisa diginiin. Karena ada undangannya. Tapi kalau itu I'm still quite happy because kayak nggak semua orang punya experience dan nggak semua orang bisa ngomong atau have capability untuk ngomong keluar. Jadi I'm so far so good sih. There's not really a lot of changes. Artinya lo menikmati? Yeah, that's fine. Oke, jadi ada perubahan nggak? Misalnya contohnya lagi jalan-jalan keluar, tiba-tiba ada yang kenal sama lu, belum sampai segitu? Belum sampai segitu sih, atau mungkin saya nggak terlalu peka. Saya orangnya kalau udah jalan, saya kerja, saya fokus aja sih. Saya nggak terlalu, I don't really pay attention to my surroundings. Belum merasa seperti artis? Belum merasa. Oke, karena banyak ini kendala ya, salah satunya, bukan kendala sih, banyak orang itu, salah satunya itu kena namanya star syndrome. Banyak kita dapati orang yang tiba-tiba terkenal, tiba-tiba dia berubah, ya, berubah 90 derajat bahkan sampai 180 derajat. Yang dulunya ya mungkin dia orang biasa, tiba-tiba terkenal jadi terkejut. Kita bisa lihat lah di Indonesia ini kan banyak yang tiba-tiba apa ya, terkenal tiba-tiba gitu kan, viral tiba-tiba, begitu viral tiba-tiba mulai berubah, jadi sombong atau jadi aneh-aneh. Kalau Jesslyn sendiri melihat dirinya sendiri gimana nih? Kalau to be honest, ini bukan pertama kali misalnya kita harus naik ke TV, harus naik ke video-video dan lain-lain. Sebelum-sebelumnya pada saat saya lomba dan lain-lain juga sudah ada ya, sampai lomba kancah nasional itu di TV nasional di depan menteri-menteri. Oh itu dan, di TV? Iya, itu masuk ke TV nasional karena itu live kan, siaran live-nya kita satu persatu dari semua 30 provinsian, kita masuk ke situ dan kita live. Jadi apa ya, namanya demam panggung itu is not something that's weird for me. I've been experiencing since I was 15, 16 sudah mulai masuk. Dan salah satu yang paling tinggi ya pas saya umur 17-an tahun juga saya kan ikut perlombaan yang ke Meme itu selama 1 tahun lebih itu semua tuh media. All of it is about media and media. By the end of the time, masalah viral nggak viral itu it depends whether kamu viral tuh karena kamu useful, you have something to share, you have anything, atau kamu cuma aneh-anehan dan buat-buat sesuatu hanya untuk viral. Tapi kalau selama kayak you viral karena ada something yang you can share and it's useful, you should be proud dan nggak perlu untuk berubah-ubah kayak gimana. What's the point juga loh? Umur kita masih pendek, kita masih muda. You'll never know. So it's nothing. It's kinda like very ordinary things for me. Oke, jadi ini cuman mau tanya nih, kira-kira kalau lu terkenal, artinya akan ada berubah atau nggak? Atau memang lu akan tetap seperti Jesslyn yang biasa? Akan tetap seperti yang biasa sih, I think ya. Paling cuma saya sibuk, udah. Oh, okay, dan siap. satu-satunya yang akan kena adalah jadwal jamnya saya. Paling saya kurang tidur. Jadi kurang tidur ya? Itu doang. Oke. Ini kan istilahnya kalau mau dibilang ya, ini kan memang lagi momentum lah. Ya, dan momentum itu biasa nggak datang 2 kali ya. Yes. Ini memang momentum lu lagi naik. Jadi apakah lu memang akan fokus di dunia diskusi lintas iman? Atau ini sebenarnya cuman ya karena banyak yang ngundang podcast, lu cuman ikut arus? Atau memang lu mau seriusin
bidang dunia lintas iman ini? Kalau untuk saya, the first time aku pas pertama saya mualaf, saya bukan mualaf untuk saya masuk ke dunia harus viral gimana ya. The first time I have to state it right first, bahwa saya mualaf. Tunggu, boleh lebih banyak Indonesia nggak? Karena penonton kita banyak yang bapak-bapak, ibu-ibu dan di daerah gitu. Oke, jadi saya pertama kenapa saya mualaf itu bukan untuk kayak viralan, bukan untuk jadi artis, bukan untuk apa. Tapi emang saya mualaf karena saat itu pribadi saya secara dalamnya saya membutuhkan Tuhan. Saya memang pada saat itu saya tuh orang yang kalau saya nggak ada Tuhan, betul, saya haus akan Tuhan. Harus ada pegangan lah, karena betul, sebelumnya lo nggak ada pegangan. Sebelumnya itu saya udah mikir kayak gini, kalau saya nggak ada pegangan nih, saya cuma kayak Kristen KTP doang, tapi semuanya saya nggak percaya, semuanya saya kayak halalkan karena menurut saya it's all about semuanya tentang kekuatan saya bakal jadi orang yang sangat amat jahat, and I feel, dan saya tuh merasa itu sangat dalam. Itu kenapa saya tuh butuh Tuhan, itu kenapa saya pilih jadi mualaf. Nah, di momen saya bikin mualaf itu, saya men-sharing kan pada saat pertamanya. Kenapa sih motivasi saya kayak dimintain video, saya mikir kayak it's good, bagus, nggak apa-apa, saya akan berikan. Karena dalam pikiran saya tidak semua orang mempunyai pengalaman yang saya alami dan bisa untuk memberitahukannya kepada publik. Kemungkinan pertama, mereka punya strings, mereka punya ikatan yang lain-lain yang tidak bisa terpatahkan. Kalau misalnya mereka men-sharing atau apapun, akan terjadi sesuatu pada mereka. Hal itu tidak terjadi pada saya, dan saya punya kebebasan untuk berbicara karena saya berdiri atas kaki saya sendiri. Jadi it's something that I have should, saya yang banggakan ya untuk saya lakukan. Dan menurut saya orang perlu mendengarkan itu. Kalau orang tidak mendengarkan, tidak ada yang berani untuk bicara, tidak ada yang berani untuk memberikan informasinya, selamanya kita tidak akan memberikan perubahan. Berarti hidup kita tuh sia-sia gitu loh. Ngapain kita dikasih cobaan, kesusahan, habis itu kamu jalani dan kamu sudah kayak conquer the difficulties, buat apa kalau itu nggak menjadi pelajaran buat orang lain gitu. Nah, habis itu pertanyaan lagi kembali, apakah saya akan mendalami bagian dunia debat dan untuk perbandingan agama ya. Jujur sekarang saya merasa it's necessary, itu dibutuhkan. Karena kayak begini, misalnya kayak dunia perbandingan agama ini kan kita bisa lihat kayak anak-anak muda kita, terutama yang kayak still 20-ish atau 30-ish, mungkin kita minatnya masih cukup rendah terhadap hal ini ya, karena kita punya kebutuhan-kebutuhan lainnya kayak ekonomi, fame, atau social life, atau misalnya our marriage, atau apa jauh lebih penting dibanding kayak dunia keagamaan ini. Tapi kita nggak mikir bahwa responsnya adalah nanti kita akan tumbuh besar menjadi orang yang terlalu individualistis. Kita akan kehilangan konsep mengenai kenapa lu mesti belajar tentang Tuhan nih. Kenapa lu mesti belajar tentang Tuhan? Selain buat KTP lu, selain buat lu cari orang nikah, dan selain untuk lu cuma ya yang penting gua nggak dibilang aneh. Nah, kenapa lu mesti pelajari? Nah, yang saya mau itu, saya mau terjun ke dunia perbandingan agama, perbandingan lintas agama adalah untuk membuka informasi orang-orang bahwa kita generasi Gen Z ya, milenial lah, milenial. Lu masuk Gen Z atau milenial? Kayak gua tengah-tengah Gen Z ya kayaknya ya. Lu tahun berapa? Gua 99. Oh, 99 ya Gen Z. Gen Z, right? Gen Z. Tapi kan masih milenial ya kita ya. Milenial di bawah 96. Oh, di bawah 96. Ya, sebenarnya I'm the Gen Z one ya. Yeah. Jadi kayak Gen Z yang kita, saya ini lebih mau bahwa kita harus lebih peka. Kenapa saya mau sebar informasinya? Supaya kita lebih peka. Supaya kita selama Gen Z itu kita saling mengedukasi. Karena edukasi Gen Z itu rendah banget. Kita tuh yang penting kita mikir, lihat ada yang lucu, lihat ada yang keren, lihat ada yang viral, langsung kita ikutin. Tapi kita nggak pikir gitu loh. Kita nggak pikir, kita nggak pelajari. Kita cuma mikir, oh yang penting pop up, yang penting oke. Habis itu yang penting ngikutin orang. Nggak boleh jadi kayak begitu. Itu adalah sifat-sifat yang kita kehilangan dari generasi kita sebelumnya, kita tidak pelajari. Itu kenapa saya mau masuk lebih serius ke dunia perbandingan lintas agama ya. Dari ya yang paling pertama saya mesti pelajari lebih mendalam tentang Islam. Kedua tentang kristologi yang I'm very fascinated. Saya luar biasa ya. Selama saya di Kristen tuh banyak hal-hal yang kayak kok saya nggak ngeh ya hal ini ya. Nah, menurut saya itu penting tuh untuk dipelajari kembali agar kita tidak lari dari konsep apa yang namanya ketuhanan, apa yang namanya keimanan, dan apa namanya kepercayaan yang hanya ya percaya dan ikutin saja. Kita harus bisa membedakan ya supaya nanti saat kita bertambah usia kita tuh tidak berubah gitu loh. Kita punya pegangan, fondasinya kita tuh tidak rusak, jadi masih dirawat. Hal itu sih yang buat saya ingin masuk ke dalam dunia perbandingan lintas agama. Oke, tapi kan lu juga tahu konsekuensi dari masuk ke dunia lintas agama. Akan ada pihak-pihak yang merasa diserang. Ya, akan ada pasti pihak yang berpikir, wah lu nyerang gua nih. Ya, lu menyerang gua yang udah nyaman, udah enak gitu. Tiba-tiba, ya kalau kita bicara misalnya dia gembala, ada domba-dombanya yang jadi hilang gitu kan. Atau terpengaruh oleh seorang Yeslin gitu. Ya, mereka akan menyerang lu gitu. Akan serang lu kalau nggak bisa lewat pemahaman, akan lewat pribadi. Ya, pribadi lu akan diserang gitu. Lu siap nggak gitu?
kalau untuk mau diserang dan bagaimanapun juga, by the end of the time ya, bukan cuma hanya akan masalah tentang pendeta-pendeta atau misalnya organisasi-organisasi yang akan merasa tersakiti dengan pengalaman yang kita sharekan, ya fine-fine saja. Hidup memang begitu kok. Emang dengan kita tahu kita Tuhan, kita bisa tahu depan masalah kita apa, bisa kita lewat-lewati, kan tidak bisa sebenarnya. Masalah akan datang begitu saja. Dan menurut saya kalau memang saya menyebarkan informasi dan saya mempelajarinya dan saya mengajak orang lain untuk ikut mempelajarinya, by the end of the time itu adalah hak kalian untuk menentukan kalian mau mendengar atau tidak. Bukan hak saya dan bukan kemauan saya memaksakan untuk apapun kalian untuk mendengar dan mengikuti. By the end of the time, saya hanya mengajak kalian untuk belajar lebih dalam bahwa kita ini fokusnya itu adalah pembelajaran, pemahaman, dan pemikiran kita sendiri. Jangan sampai kita disetir orang. Jadi Anda juga yang mendengarkan saya, setelah didengarkan, Anda cari lebih dalam. Saya maunya itu adalah Anda termotivasi untuk belajar. Bukan Anda hanya mengikuti orang membabi buta, atau Anda mengikuti orang karena dia teman, karena dia pendeta, karena dia apa. By the end of the time, kita semua manusia. Dan itu fokusnya kita untuk belajar. Dan masalah konsekuensi, ya sah-sah saja. Kalau memang ada orang yang tidak suka, itu normal saja bagi saya. Karena Nabi aja banyak yang nggak suka. Betul, banyak yang nggak suka. Dan again, emangnya dengan kita menghindari, misalnya saya bilang, saya tidak mau ada bermasalah atau apa. Emang masalah itu hilang? Tidak akan hilang kan? Saya tidak akan tahu akan kena masalah apa. Jadi saya siap-siap saja. Itu namanya hidup. Hidup memang begitu. Kadang kita kena masalah dihantam habis-habisan. Tapi again, saat kalau kita dihajar dengan masalah, ada orang yang mau kita habis-habisan nih, pasti ada pelajarannya. Itu artinya Allah memang sedang mau kita naik level sih. Betul, pasti ada pelajaran, pasti ada maksudnya. Pasti emang itu jalurnya kita. Kita itu emang sudah takdirkan sejak kita lahir, sudah ada jalan hidup kamu ditentukan saat kamu menghembuskan nafas pertama kamu. Jadi it's fine. Siap saja menghadapinya dan menyiapkan mental dan prepare. And accept. Oke. Jadi ini kalau nanti ya kita bilang yang sebelah itu mulai menyerang pribadi, bahkan mungkin menuduh, wah ini mualafnya ini ada motivasi yang nggak jelas gitu. Misalnya motivasinya ingin terkenal ya, seperti yang sedang dia lakukan sekarang nih, lagi terkenal. Menurut lo apa perlu dijawab atau ya udahlah biarin aja gitu? Ya itu hak kalian berbicara, sama seperti hak saya berbicara. Kalian mau bicara silahkan bicara saja. Tapi hak saya berbicara juga kalian tidak punya hak untuk memberhentikannya. Karena saya menghargai kalian, kalian pun menghargai saya. By the end of the time, hal itu dilindungi oleh hak asasi manusia jika tidak tahu dipelajari. Oke. Jadi lu sekarang lagi giat-giatnya mempelajari perbandingan agama? Yes, ya. Saya cari guru bahasa Arab, guru Al-Quran, guru Ikro, guru Kristologi, Kodondi. Oh jadi ini muridnya Kodondi? Untuk Kristologi, ya. Untuk Kristologi. Jadi Kristologi. Ada orang bilang ini Felix Xiao-nya versi wanita. Ya, itu kan yang beberapa orang bahas ya. Wah ini calon Felix Xiao wanita gitu. Ini sebenarnya calon Felix Xiao wanita atau calon Donditan wanita? Kalau lu lihat. Belum tahu ya, kita masih mungkin campuran ya. Mixing permisian antara Donditan dan Felix Xiao. Ya karena beda loh kan. Ko Dondi sama Ko Felix itu rasanya ya nggak ada samanya mereka dua gitu. Kecuali matanya doang yang sama. Matanya sama-sama Cina ya. Bukan kayak Cina, memang Cina. Iya. Ini masih kita masih lihat ya. Karena kan saya masih belajar, saya masih bertumbuh. Arahnya saya masih secara general. Nah, kita ngomongnya langsung. Kalau jadi Ko Felix artinya lu jadi ustazah jadinya. Enggak sih, kayaknya saya jadi Ko Dondi sih. Enggak mau jadi ustazah. Karena dari jadwal pekerjaan saya sepertinya tidak bisa untuk sementara ini untuk sampai kayak full time secara ustazah lain, sepertinya belum lah ya. Kita nggak tahu masa depan nanti. Kita tidak tahu, tapi sementara ini yang based on fact sepertinya masih Ko Dondi. Masih lebih mirip Ko Dondi. Lebih mirip Ko Dondi. Oh jadi harus direvisi. Jadi ini Donditan wanita lah ya, bukan Felix Xiao wanita. Mungkin karena Felix Xiao wanita, mungkin karena saya ada dengar dari Ko Felix Xiao juga untuk podcast-podcastnya, mungkin karena dari cara berbicara. Ya. Mungkin bukan dari secara sifat keseluruhan atau pengetahuan keseluruhan, sekarang beda jauh ya. Ko Felix Xiao itu kan memang sudah patem sekali ke Islam. Dia lebih fokus sejarah juga sih. Iya, dan dia memang sudah fokus kayak patem Islam ya. Sedangkan saya kan baru masuk 1 bulan, kayak saya baru. Ya mungkin samanya dibenci. Ko Felix Xiao itu salah satu yang paling dibenci juga soalnya ya. Iya. Tapi mungkin emang kemiripan. Mungkin kalau dari saya dengar adalah cara pembicaraan, penalaran dan retorika. Mirip memang. Lu sama Felix Xiao? Iya, sepertinya itu kenapa mereka bisa menyamakannya. Kalau saya dalam Ko Dondi, cara penyampaian, penjelasan retorikanya berbeda jauh, gayanya. Itu siapa sih yang duluan pertama bilang lu Felix Xiao wanita? Waduh, itu siapa yang pertama bilang?
Ustadz Ipung kayak ayah. Oh, Ustadz Ipung ya? Wah, Ustadz ini Ipung ini. Ustadz Tapi Ipung emang yang buat. dari gaya bicara. Sepertinya dinilai tuh dari gaya bicara, intensitasnya memang menyerupai sekali kalau saya lihat dari situ. Oh, kalau lu lihat. Betul. Oke, lu udah ketemu Belum. sama Ustadz Felix Xiao belum? Belum. Oh, belum pernah. Belum pernah. Ini kita nggak tahu ya, Ustadz Felix Xiao tak kenal nggak sama lu ya? Menurut lu? Gak tahu sih, karena saya nggak menulis di dalam-dalamnya. Saya nggak ada waktu sebenarnya untuk men-search satu persatu. Jujur aja saya nggak ada waktu untuk men-search satu. Artinya ini lu sekarang aktivitas lu full time-nya kerja ya? Aktivitas saya masih full time kerja, ngajar, translate, betul. Oh ya, lu yang ngejar di sekolah ya? Betul. Oke, masih itu. Jadi nggak kepikiran mau kalau ikut Kodondi artinya benar-benar full time itu di pelayanan ya? Kalau Kodondi kan bisa dibilang itu. Walaupun saya masuk, saya sementara ini yang pasti saya jelas masih jadi part time. Masih part Saya time. part time dulu karena kan sementara setengah waktu saya tidak bisa habiskan jadi full time karena ilmu saya kan belum full semuanya. Saya masih belajar, jadi setengah waktu saya masih saya sumbangkan untuk belajar. Oke. Artinya lu benar-benar siap nih ya untuk benar totalitas? Ya why not? Gak banyak kan orang yang bisa ngomong, orang yang bersedia dan orang yang mau melakukannya. Ya, nggak semua orang dapat gift kayak lu. Tidak orang semua dapat gift. Dan kalau lu udah dapat gift, kita dapat talentanya. Terus Allah berikan kita hidayah. Menurut saya jalan saya itu cukup mulus dan tidak terlalu susah. Saya lihat banyak sekali orang yang sampai itu susahnya minta ampun. Jadi kalau saya tidak jalani, saya tidak serius, menurut saya itu beban tanggung jawab, saya harus bertanggung jawabkan kepada Allah. Jadi itu lebih seperti kayak memang panggilan kita seperti itu, seperti kita diberikan talenta, kita harus menyebarkannya. Itu bukan hak dari kita untuk menentukan lagi, tapi itu adalah hidayah dari Allah yang diturunkan, harus kita lakukan. Jika kita tidak lakukan, pertanggungjawaban saya bukan kepada manusia, pertanggungjawaban saya kepada Allah yang memberikan saya semua kemampuan saya. Ya, karena itu bukan dari saya. Ya, ini mungkin sekedar ini ya, tambahan ya teman-teman. Kalau kita lihat memang satu hal yang luar biasa dari Jesselyn ini, dia diberikan anugerah bakat ya, kita bilang talentanya itu public speakingnya luar biasa. Ya teman-teman bisa lihat ini biasanya orang yang barusan ya di depan kamera tuh masih agak-agak takut, masih ada gagal, cara ngomongnya juga mungkin masih belepotan. Tapi Jesselyn baru muncul cara ngomongnya udah luar biasa. Ya mungkin karena dulu pernah ikut beberapa event ya. Jadi dari situ yang kita sudah dilatih sejauh itu sampai sematang itu dan sesusah itu, saya yakin ada tujuannya, dan maybe ini adalah memang salah satu tujuan yang diberikan oleh Allah, memang harus saya jalankan. Jadi Allah memang udah siapin lu dari zaman dulu, dikasih kesempatan gitu. Memberikan kita pemikiran, memberikan saya IQ dan lain-lain itu bukan saya, bukan juga yang melahirkan saya, karena pada saat dari awal yang memberikan adalah Allah. Semua manusia diciptakan oleh Allah. Jadi kembali lagi, jika kita tidak memberikan, saya tidak memberikan, saya yang salah mempertanggungjawabkannya. Saya mengabuse kemampuan saya, selfishness hanya untuk keinginan saya sendiri. Oke, mungkin boleh dipertegas lagi nggak, target lu sendiri sebenarnya apa sih? Target saya sebenarnya itu adalah untuk mengedukasi mungkin generasi Gen Z ya. Lebih fokus ke Gen Z? Lebih fokus kepada Gen Z. Wah, ini penonton saya banyak orang tua nih, artinya nggak cocok dong? Kalau saya untuk orang tua, untuk orang Islam ya, mungkin yang akan terlihat adalah the other side of it. Pertama kan karena saya dari bagian mualaf, mungkin yang akan terinspirasi adalah bagaimana sebagai Muslim, kalau misalnya memang sudah born Muslim, mungkin dari video ini Anda bisa merasa harus sekali atau menyentuh. Harapan saya sih bisa menyentuh untuk menguatkan iman yang pertamanya awalnya mungkin mikir kayak sholat jalan, maksiat jalan, mungkin itu harapan banyak, kita itu supaya bisa dihentikan, bahwa melihat bahwa perjuangan mualaf itu jujur susah. Jangan cuma lihat saya yang kayak begini ya, banyak yang di belakang layar yang tidak bisa berbicara, yang disiksa, yang bahkan harus melalui banyak sekali tormenture, bahkan hidupnya hancur hanya karena mereka mualaf. Jadi dari kisah saya, dari yang saya sampaikan, hal-hal yang saya sampaikan ini juga akan menguatkan. Saya berharapnya akan menguatkan keimanan yang pertama, yang maksiat-maksiatnya dibanyakin. Agar hijrah. Agar hijrah, agar pindah menjadi lebih baik. Udah paling tidak di stop lah sedikit lah. Oke, itu yang untuk orang tua. Sadarlah, yang bersyukur. untuk generasi muda? Yang untuk generasi muda, kita mesti banyak belajar. Oh. Saya lebih memfokuskan kepada kita lebih banyak belajar dan berpikir. Generasi muda itu lawan kita adalah AI. Again, lawan kita di masa depan adalah AI, sedangkan generasi kita sekarang terbiasa dengan semua hal yang mudah dan simpel dan sudah disiapkan. By the end of the time, generasi di atas kita akan lewat. Generasi dan masa mereka akan lewat. Kita akan menjadi penerus-penerusnya. Kalau kita sendiri berpikir aja kita nggak mau, menciptakan ide saya nggak mau, speak up semua nggak mau. Semua Ini apa hubungannya dengan agama? Karena agama kita, kebanyakan kita ngikutin orang. Kita hanya mengikutin orang, misalnya ngikutin parents, ngikutin teman. Oh, artinya maksud lo nih generasi muda Muslim banyak kan
mereka terlahir Islam, tapi mereka sendiri banyak yang nggak tahu Islam gitu. Betul, karena mereka cuma yang penting saya misalnya Yang saya ada Muslim, agama. saya Muslim ya memang karena orang tua saya semuanya Muslim, tapi kalian pelajari tidak Muslim itu apa gunanya? Kalian pelajari tidak ilmu-ilmu keislamannya seperti apa? Tapi kita harus akui makin besar kota, ya contoh nih ya, karena saya kan dari kampung juga bisa dibilang. Saya ingat waktu saya kecil teman-teman saya banyak Muslim. Kalau malam mau main sama-sama, tunggu mereka ngaji. Jadi mereka selesai ngaji, baru bisa main bareng gitu. Iya, tapi kalau kota besar udah nggak gitu. Bahkan karena ngaji pun udah nggak ya. Kota besar ya, karena kebiasaan kota besar juga. Sebenarnya itu adalah budaya yang harusnya kita pertahankan. Tapi again, kita tidak bisa memungkiri bahwa ada globalisasi dan westernisasi ataupun modernisasi yang terjadi pada kita. Tapi bukan berarti kita nggak bisa melakukannya kembali. Lu mau lakuin apa gitu? Yang konkret, langkah-langkah nyata. Belajar, membaca untuk dasar-dasar Islamnya kita. Baca kalau artinya lu mengajak? Yes. Mengajak doang? Yes, betul. Nggak ada action yang lain gitu? Untuk action yang lain sementara you still have to memperkuat lah. Coba mikir tentang tujuan hidup lu tuh mau jadi apa dulu. Nggak, lu misalnya gini contoh. Ini kan kita baru mengajak. Dan lu sendiri juga nggak punya channel sendiri, artinya nggak punya media. Belum punya media ya, bisa jadi besok ada. Yes. Ya, artinya lu cuma bisa ngajak kalau ada yang ngundang lu kayak ngobrol gini. Saya mau untuk buat ya, saya harus naikin dulu channel. Saya akan naikkan channel nantinya. Oke. Sesuai dengan waktu saya. Kalau ada waktu. Oke. Akan saya sempatkan untuk naikkan channelnya, di mana di situ saya akan bahas lebih dalam bagaimana untuk cara-cara kita untuk Gen Z tuh apa sih problematikanya kita. Karena pertama Gen Z kita masih mengidentifikasi dulu Muslim yang mau terlahir dari Muslim ataupun non Muslim, kita harus mengidentifikasikan dulu apakah kita ini hidup sebagai manusia kita ini hidupnya lebih fokus kepada manusia atau kita ada berpikir bahwa kita tuh ada creator gitu loh, kita ada Tuhan. Kita ada Tuhan. Okay. Betul. Karena banyak generasi modern sekarang kita udah nggak berpikir kita ada Tuhan karena terlalu banyak hal-hal media, sibuk gitu. Jadi sibuk dengan segala barang. Malam pulang kerja main HP. Iya, tapi main HP buat apa gitu kan? Main HP kan sometimes karena for no reason. Tapi memang beda ya. Kita sharing sedikit. Iya. Contoh nih, orang kalau di daerah, apalagi zaman dulu nggak punya handphone, nggak punya apa-apa, kita kadang malam itu bisa merenungkan gitu. Gua ngapain diciptakan gitu ya? Betul. Gua ngapain diciptakan? Terus Tuhan ngapain ciptakan gua mati kemana? Kita masih punya waktu untuk seperti itu. Tapi zaman sekarang, bahkan anak muda sekarang gitu kan, pulang sekolah ada yang les, selesai les ya sampai rumah main Mobile Legend. Ya di sini saya nggak jelekan Mobile Legend ya teman-teman ya. Cuman kenyataannya main game lah kita bilang. Main game. Kalau nggak main TikTok gitu. Scroll. Tiba-tiba udah jam 10 jam 11 malam tidur. Ya udah waktunya tidur. Kalau nggak lagi scroll kecapean tidur. Oke. Jadi dia nggak pernah ada waktu kayak mikirin gitu. Gua nih ngapain diciptain gitu. Dia cuma melakukan rutinitas biasa aja. Betul. Jadi gimana caranya diubah itu menurut lo? Pertama untuk cara mengubah itu kita mesti lumayan sadar. Kalau kesadaran kita harus menimbulkan namanya kesadarannya dulu. Nah, kesadaran itu bisa ditimbulkan dari apa? Either you listen, you read, atau someone tells you, right? Ya, harus ada yang kasih tahu. Harus ada yang kasih tahu, betul. Harus ada yang kasih tahu. Biasanya harus ada orang yang kasih tahu adalah orang yang kita mau dengar. Iya, orang. Ya, kalau sesuatu yang membawa perubahan ke diri dia, kalau yang ngomong bukan orang penting atau orang yang dekat, dia ngapain gitu. Apalagi kalau yang ngomong orang gagal. Betul. Ngapain gue dengar lu aja nggak beres hidupnya. Iya betul. Jadi Anda harus pertama try to find gimana caranya Anda bisa sampai sadar dengan diri Anda sendiri. Kayak fondasi hidup, fondasi ketuhanan lah. Fondasi kita tuh berpikir nggak sih kita tuh hidup ada Tuhan. Kita tuh hidup untuk memilih agama. Apa sih tujuan kita punya agama? Nah, sadar dulu hal itu. Ngapain kita perlu sebuah agama? Habis you sadar, setelah Anda sadar memeluk agama itu tujuan apa? Sorry, ada klakson nggak cukup kelasnya sore. Setelah Anda sadar untuk memeluk agama itu untuk tujuannya apa, Anda mulai merenungkan apakah tujuan ini benar-benar valid untuk diri saya. Dan lebih tepatnya lagi, Gen Z, kita tuh masih manusia. Banyak sekali kita masih nggak sadar ya, hidupnya karena itu ya, karena kesibukan, belajar, bekerja, dan lain-lain. Tapi belajar, bekerja, dan lain-lain, by the end of the time, Anda tidak sadar bahwa hidup ini ada batasnya. Dia tuh ada limit ya. Okay. Dan Gen Z kita nggak pernah tahu, when you going to die. Ya. Jadi yang mau saya tanyakan, gimana kamu untuk menjangkau mereka? Apakah nanti kamu akan tergabung ke yayasan tertentu yang memang programnya itu menyentuh Gen Z? Atau lu buat sendiri? Atau mungkin lu lewat media doang? Untuk ini pastinya saya akan gabung dalam salah satu organisasi ya. Lu akan gabung organisasi? Betul, saya akan gabung salah satu organisasi agar penonton yang ada di sekitar situ juga bisa berkumpul.
Oke. Mereka bisa berkumpul kayak Artinya lu punya kendaraan untuk menjangkau mereka. Betul, saya punya kendaraan untuk menjangkau lainnya. Pertama organisasi, kedua juga saya akan bangun untuk channel sendiri untuk yang terkhususnya yang apa yang akan saya sampaikan, bukan yang dari undangan atau bukan yang dari invitation untuk pembagian experience-nya saya ya, lebih kayak gitu. Ketiga ya juga akan untuk kita akan mulai create channel, atau saya belum meneliti sih apakah sudah ada channel yang muslim yang khusus untuk mendobrak bagian milenial, bagian Gen Z ya. Gen Z ya, khusus Gen Z. Khusus. Jadi benar-benar lu niatnya itu khusus Gen Z. Gen Z, but millennial is still a little bit closer to Gen Z, jadi harusnya Masuk pemikirannya juga. masih bisa klop Ya, karena masih mirip-mirip. generasi yang mendekati. Jadi hopefully it can hit those two generations, tapi yang memang yang paling lumayan besar harus adalah Gen Z-nya kita. Artinya lu punya rencana gabung organisasi, dan saya rasa nggak usah kita sebut lah di sini ya. Jadi ya, gabung organisasi supaya lu punya kendaraan, supaya lu bisa menjangkau mereka gitu ya. Karena kalau lu cuma sendiri kan I never get it. ya, lu bisa ngomong ke siapa gitu ya. Betul. Jadi saya harus dari situ dulu, dari situ nanti mungkin bisa jump kepada channel-channelnya channel saya pribadi akan saya naikkan. Saya sempatkan waktunya Ya, ini sekalian promo channel pribadi nih. Iya, tapi belum ada channel pribadi belum saya buat karena saya belum sempat. Jujur saya belum sempat. Pekerjaan saya harus saya muat-muatkan jadwal-jadwalnya ini. Oke. Jadi terus saya tadi kan dengar tuh ada niatan dari seorang Jesselyn tuh ingin ya agar terutama suku-suku, bukan suku-suku ya, suku doang ya, suku Tionghoa atau Chinese itu juga lihat bahwa Islam itu sesuatu yang ya luar biasa gitu, karena selama ini supposed to be proud of, bukan sesuatu yang harusnya di hide under the table. Kayak kita mungkin harus lebih mengulik kenapa sih misalnya kayak kita jadi Chinese, kita tuh boleh loh pasang Islam sebagai a choice gitu loh. Jangan kita singkirkan karena mungkin ada ajaran-ajaran atau mungkin pandangan atau doktrin yang sudah diberikan kepada kita untuk don't put Islam anywhere close you. Oke, jadi sebenarnya ada yang cukup lucu ya. Ini kalau saya cerita ya. Entah kenapa kita harus akui ya, bagi orang Tionghoa tuh kayak Islam itu kayak pilihan terakhir. Betul nggak? Nggak jadi pilihan harus. Ya. Yang agak lucu kalau kita lihat sejarah Islam, sejarah Cina, ya secara suku Tionghoa lah. Malah Islam itu duluan dikenal di Cina dibandingkan dengan agama Kristen gitu. Iya. Ya, karena salah satu agama yang cukup besar di Cina itu Islam malah, yaitu suku Hui sama Uighur. Ya, suku Hui itu ya secara fisik ya memang Cina sekali, gitu kan? Artinya orang Cina tuh udah duluan kenal Islam sebenarnya dibandingkan berarti Kristen. Cina itu bukan pandangan mengenai orang Cina tuh saya tidak boleh masuk Islam tuh sebenarnya itu cuma mitos ya. Itu cuma ditanam-tanamkan pandangan-pandangan orang yang turun-temurun kan, akhirnya kita ikutin tanpa kita selidiki lebih jauh apakah benar, apakah baik atau kurang baik. Lebih tepatnya seperti itu. Bahkan banyak orang Cina yang menyebarkan Islam di Indonesia, contohnya Laksamana Cheng Ho. Iya, betul. Ya, karena malah kita nggak pernah dengar misionaris Cina zaman dulu datang ke Indonesia ngajarin Kristen. Nggak ada sejarahnya gitu. Kristen masuklah Belanda. Jerman, Belanda, dan Portugal. Betul. Jadi tidak dari bagian Cina sendiri, saya tidak ada pelarangan untuk itu. Mungkin lebih harus edukasi orang, masih lebih banyak melihat bahwa yang Muslim itu tuh kita Cina juga kita bisa Muslim, dan it's not weird things gitu loh, nggak apa-apa gitu loh Cina jadi Muslim, so why? Kan? Harus maksudnya tidak ada alasan konkret kenapa kita tidak bisa menjadi Muslim karena, dan kita mesti dimampu. Ya, tapi saya jujur ya, ini dia pakai hijab lebih mirip suster teman-teman. Coba lihat nih. Aku lihat dia kok lebih mirip suster daripada seorang muslimah. Ya ini teman-teman pasti tulis juga nih nanti. Mungkin karena pembawaan mungkin ya. Saya juga kadang ngeliat muka saya masih agak aneh gitu ya. Tapi kayak oke lah, it's fine gitu loh, enak gitu kan. Ya tapi ya benar agak mirip. Lebih mirip suster kan? Tapi kayak agak beda. Kalau suster itu ini tampak ya. Saya itu saya suka nonton film-film pengusiran setan soalnya. Jadi saya lumayan ada ngeliat ya kalau bisa kayak suster-suster tuh. Karena kalau pemakaian hijab ini kan untuk saya menutupi aurat ya, itu kenapa ya kalau hijab yang fashionable sekali adalah kayak begini-begini. Tapi kan sebenarnya bentuknya agak berbeda. Kalau untuk yang suster-suster itu lehernya masih kelihatan dibentuk. Ada ya? Ada, karena itu dilapisin masuk ke dalam gitu, terus masih ada pembentukannya. Kecuali kayak bisa ada sih ya suster yang panjang-panjang juga. Tapi mungkin karena pembawaan muka kali ya. Pembawaan mukanya, jadi muka, orang lebih rasa muka gini nih lebih mirip suster daripada seorang muslimah gitu. Iya, betul. But it's cool gitu loh. Terus kenapa? Maksudnya kalau misalnya kita masuk muslim, apalagi perempuan-perempuan, kan kalian bisa buat tren yang
kalian unik gitu loh, you're different from each other. Jadi there's nothing to be ashamed of ya, lebih tepatnya. Ya, nggak perlu minder. Iya, nggak perlu minder. Misalnya lu Cina terus lu pakai hijab keluar, terus orang ngeliatin lu, so why? Berarti lu cantik loh. Lu kan sekarang pakai hijab nih. Iya. Ada terjadi perubahan nggak dari cara pandang orang ke lu? Ada sih, orang kadang ngeliat agak aneh sih. Tapi gue juga ngeliat, bukan cuma lu yang ngeliat gue aneh. Gue ngaca, gue masih ngeliat aneh. Oh, tarawih pertama tuh lucu tuh. Terus kan, soalnya saya di masjid yang saya datangi itu kan semuanya tidak ada Cina ya. Mendekati Cina, yang mirip Cina juga tidak ada ya. Jadi saya datang, saya pakai apa namanya, mukenanya warnanya putih semuanya kan. Udah saya mikir, aduh udah putih, ini putih, ntar di kelas setan lagi datang ke tengah-tengah. Saya pas datang, saya sambil tarawehan, itu pas saya mau salam-salaman dia kayak, "Oh, ini orang asing." Ini dari mana ini? Saya juga asing Bu di sini. Ya jadi tarawehan pertama saya lumayan sih, kita mulai merasa kita itu memang jarang ditemuin mungkin ya, karena di lingkungan saya jarang ditemuin. Tapi saya yakin kok banyak sebenarnya muslim-muslim yang lain yang Chinese, tapi mereka cuma nggak masuk ke kamera aja. But there's a lot. Ya memang banyak, apalagi di Jakarta ya. Iya banyak. Cuma mungkin pertama mungkin mereka tidak langsung memakai hijab, langsung keluar kan harus pakai. Maksudnya dengan kamu memakai hijab baru orang tahu. Oh, ya identitas lu jelas. Identitas. Banyak juga sebenarnya mereka itu sudah muslim tapi mereka tidak pakai. Tidak pakai ya. Tidak pakai itu saja. And kalau mau pakai terus kenapa, kan nggak salah, dan emang ada peraturannya dan memang ada pahala keuntungannya sendiri bagaimana kamu memakai hijab, kan ada dijelaskan ya. Mungkin lebih memahami itu dulu baru kita mengejudge, oh kenapa sih mesti pakai hijab, kenapa sih mesti begitu. Oke, ini lu waktu pertama kali ke kantor orang-orang lihatnya gimana nih? Karena kan orang-orang lihatnya agak shock gitu sih, kayak lu apa gitu. Terutama anak-anak murid ya, anak-anak murid itu kan suka keceplosan ya mulut ya. Iya. Langsung kayak ini kayak itu sudahlah. Ini murid-murid lu banyak kan apa nih? Bukan muslim kan? Banyak kan? Murid saya semuanya Chinese. Semuanya Chinese. Iya, karena lu ngajar di sekolah Chinese. Betul. Kalian sudah dengar sendiri ya. Dan sekali lagi kalian yang menilai. Kalau saya cuma tampilkan. Fadila Hafiz ini kita sudah kenal cukup lama. Sekali lagi ya, kadang saya agak bingung tuh kalau ada orang sosok gaya bilang ajaran Kristen, ajaran kasih. Karena yang ada di medsos ini kita nggak menemukan satupun yang ajaran kasih. Yang ada maki-makian, teman-teman. Yang ada hujat-hujatan. Bahkan kelas pendeta sekalipun, pendeta terkenal ya, yang sebelumnya lembut, tapi pelan, tapi pasti berubah menjadi Polikarpus juga. Kita lihat dulu Mel Atok bagaimana. Lurus orangnya saya lihat. Tapi makin ke sini, makin aneh juga. Apalagi setelah berteman, bergabung dengan Edis. Makin terkontaminasi lah dia. Jadi mulai menyerupai Polikarpus. Itu mereka teman-teman, satu persatu seperti itu ujung-ujungnya. Ya, satu persatu. Kenapa? Karena memang kebencian yang mereka bawa. Kebencian. Dan ya itulah yang terjadi teman-teman. Saya berharap suatu saat ya kita tuh benar-benar bisa lebih baik, bisa damai. Nggak ada lagi nih saling cerca, saling maki dan sebagainya. Apalagi kita dalam satu bingkai NKRI. Sekian dari saya, makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Jangan lupa di subscribe dan di like kalau teman-teman merasa video-video kita membangun. Makasih buat semuanya, di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.